Nah, dan beliau bisa kita sebut seorang trainer terapi kolbu dan trainer global. Kenapa? Karena pengalaman dan rekam jejak profesionalnya, satu, udah pernah beliau berpengalaman bertahun-tahun menjadi terapis di Brunei Darussalam. Ya, Masya Allah ya. Boleh plus? Boleh, nggak usah malu-malu. Ya. Yang kedua juga terapis di Sarawak, Malaysia. Yang ketiga, training terapi kolbu di beberapa kampus-kampus dan sekolah-sekolah di Indonesia. Dan juga selain kampus dan sekolah, tentu saja beliau pernah terapi kolbu di pondok pesantren. Salah satunya ini yang nanti juga kiainya mungkin dalam perjalanan sini, yaitu pesantren Ibnu Sabil ya di Jakarta Selatan. Dan bahkan pernah men-training terapi kolbu ini yang nanti kita akan dapatkan nih ilmunya, yaitu di KAI, lalu di majelis-majelis ta'lim, lalu juga terapi kolbunya bahkan pernah di gedung negara. Bapak Ibu aplaus dulu. Ya, Masya Allah ya. Dan beliau juga pernah menjadi sampai sekarang lah ya di Pondok Sehat Bumi Darussalam Cirebon ya. Kapan-kapan yang mampir ke Cirebon nanti bisa lihat tuh, ada pondok, ada spanduk besar, ada wajah Abi, ada wajahnya Umi di situ terlihat ya di Pondok Sehat Bumi Darussalam. Dan tentu saja sekarang ya insya Allah nanti mohon doanya ibu-ibu dan bapak-bapak ya, kita ada Yayasan Terangi Mata Hati Indonesia yang akan segera mudah-mudahan launching di daerah Ciamas. Nanti boleh kita undang semua hadir? Boleh. Ya, kalau saat launchingnya ya beliau juga tentu saja saat ini aktif di situ. Saya tidak mau dalam Ramadan tidak ada nilai. Percaya tidak percaya karena saya bukan dokter, tapi dari usia 25 tahun saya sebagai tabib. Saya ngikut nenek saya itu dukun beranak. Jadi saya kenapa dorong muncul ingin jadi tabib, saat saya SMP kena tipes, ada orang susah. Orang susah itu Masya Allah pengen sehat, jual cincin nikahnya. Ya Allah. Jadi alhamdulillah di situ ya Allah, kalaupun gak jadi dokter, saya pengen jadi orang bisa bantu orang sakit. Alhamdulillah. Setelah itu saya dewasa, waktu itu ingin kedokteran, tapi nggak dikasih oleh bapak saya. Tapi kakak saya kedokteran di IRC. Saya enggak. Sudah kamu sekolah IAIN aja agama. Jadi saya belajar agama di IAIN. Bapak saya dari Ambon, dia Kristen, kakek masih Kristen, meninggal dunia. Tapi alhamdulillah setelah masuk Islam lebih hebat dibanding saya, jauh sekali. Oleh karena itu saya belajar. Dari usia 25 sampai sekarang mendekati 60, apa sesungguhnya kita sakit ini? Jadi bukan takabur ini sharing, saya punya anak 3, mohon maaf bukan riya, tidak pernah sakit. Anak saya sehat-sehat. Sampai cucu baru pertama yang lahir itu, saya ajar anak saya bacakan Quranul Karim, bacakan sholawat. Anaknya lucu, sehat, dan selalu alhamdulillah bertambah-tambah sehat terus. Oleh karena itu saya akan mengupas di mana sesungguhnya suara Tuhan. Kita jarang bicara pada diri kita tentang ruh dan jasad kita, betul nggak? Saya praktekkan nanti terakhir, mau nggak? Mau. Praktekkan bahwa tubuh kita bisa mengobati diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa bangga dan syukur sekali saya bisa bertemu dengan orang-orang luar biasa di Bogor ini. Perdana bagaimana kita terapi hati. Insya Allah terapi hati ini akan kita berlanjut di Bogor, khususnya di Ciamas. Mudah-mudahan dengan terapi ini, training ini menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan melaksanakan nilai-nilai Islam secara benar. Doanya kepada seluruh masyarakat luas dimanapun berada, tanpa doa kalian tidak ada sesuatu yang menjadikan kebahagiaan buat kita semua. Dan alhamdulillah hadir guru-guru saya, para dokter juga hadir, dan juga para tunanetra yang membacakan Al-Quranul Karim. Kita malu orang yang matanya buta saja bisa baca Al-Quran. Kita yang melek masa nggak bisa? Insya Allah dengan metode tasbih kita kembangkan Quran agar masyarakat luas 5 jam bisa baca Quran lewat guru saya Profesor Dr. Ki Haji Rahmat SAGMM, menjadikan kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Umi, Dokter Utin Medical Mind and Immunity. Alhamdulillah hari ini saya dan Abi Ustadz Iwan AS itu mengadakan sharing tentang bagaimana kehidupan itu berdasarkan daripada Al-Quran, dan alhamdulillah sekali, sangat banyak sekali, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan kita kembali kepada sesungguhnya bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dunia ini dengan tuntunan daripada Al-Quran dan hadis. Sehat selalu, berkah dan sukses, jaya, berkelimpahan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Umma dari Indra Prasta 2. Saya baru saja mengikuti training dengan tema yaitu mata hati, membuka hati, yang Masya Allah, Alhamdulillah dengan training ini saya mendapatkan pencerahan dari Abi Iwan dan juga Umi Dokter Utin, yang mana ditinjau dari segi medis dan juga membuka hati kita untuk senantiasa mengingat Allah. Apapun penyakitnya yang datang dari Allah, tentunya Allah pula yang menyembuhkannya. Itu satu kuncinya. Yang berikutnya adalah keikhlasan dalam menerima penyakit tersebut. Ternyata jarang sekali tubuh kita diajak berbicara, dialog untuk kesehatan kita. Itulah mungkin kuncinya, spiritualitas kita yang harus diolah. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya ya, Terangi Mata Hati ini, Yayasan Terangi Mata Hati ini insya Allah mudah-mudahan semakin meluas dakwahnya dengan pembicara yaitu Abi Iwan dan juga Umi Utin, Umi Dokter Utin. Terima kasih Abi Iwan sudah memberikan ilmu buat saya pribadi dan buat kami semuanya sebagai peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita